Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, sebelum kita mulai, marilah kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan Ustadz kita, Ustadz Husain bin Abdul Latif. Semoga beliau segera sembuh seperti sedia kala dan diberikan kesehatan untuk kembali mendakwahkan tasawuf jalan nabi-nabi ini. Al-Fatihah. Bismillah. Ya, pada malam hari ini sahabat-sahabat, kita kembali melanjutkan yang terakhir, bagian terakhir dari bagaimana kita memandang takdir secara holistik. Ya, ini adalah sebenarnya ini adalah tangga tambahan, tetapi ini sangat penting sekali. Ya, kita sudah selesai pada tangga mukasyafah, yaitu bagaimana kita menafikan sifat sehingga minda kita yang tadinya penuh dengan berbagai sifat menjadi bersih. Kenapa bersih? Karena kita sudah menafikan semua sifat-sifat ini sehingga kita mengisbatkan yang mahalus, yang tiada rupa, tiada umpama. Sehingga minda kita holistik bersih seperti minda seorang bayi. Lalu kita juga sudah belajar tentang zikrullah, bagaimana kita senantiasa mengingat Allah, ya. Kemudian setelah itu kita sebenarnya ingin masuk kepada alam sakinah atau musyahadah. Tetapi untuk ke sana kita ternyata perlu lebih dahulu menyelesaikan apa yang disebut dengan predestin, yaitu bagaimana kita bisa patuh menyerah 100% kepada takdir Allah sehingga kita ridho terhadap apapun juga yang menimpa kita. Nah, ini yang sudah kita sedang kita bahas, dan kita akan menyelesaikannya pada malam hari ini yang belum selesai. Ya, kita sudah menyelesaikan bagaimana tajalli yang mahalus, kemudian pengertian mahalus apa, bagaimana lauhul mahfudz, bagaimana takdir itu sendiri, dan bagaimana kehidupan seorang manusia. Nah, ini kita akan selesaikan yang terakhir ini. Dan untuk takdir seorang manusia itu, kita juga sudah membahas bagaimana pentas dunia itu sendiri, bagaimana peran kitab takdir, ya, bagaimana proses sakaratul maut. Nah, ini nanti akan sedikit ada tambahan di sini, ya. Bagaimana juga kita sudah membahas tentang bagaimana menjamurnya pahaman yang mencampur adukan agama Hindu dengan Islam, yaitu tentang reinkarnasi dan seluruh ikutannya. Ya, ini sudah kita bahas. Bagaimana dengan kampung akhirat. Nah, sikap orang-orang Allah. Ya, kemudian bagaimana sikap kebanyakan manusia. Ini yang akan kita selesaikan pada malam hari ini. Ya, sikap orang-orang Allah jika kita selesaikan, yaitu bagaimana pandangan mereka dan bagaimana sikap mereka. Nah, bagaimana pandangan mereka, yaitu kemanapun menghadap, mereka sebenarnya sudah tahu bahwa yang mereka lihat dan melihat mereka itu adalah yang maha halus. Nah, ini kita singkapkan sedikit lagi, ya, yaitu bagaimana pandangan mereka ini, yaitu bagaimana seluruh yang ada di alam semesta ini adalah manifestasi fata morgana dari yang maha halus sendiri, ya. Ini yang sudah kita selesaikan kemarin, ya. Dan kalau kita gambarkan, ya, kalau kita gambarkan bagaimana fata morgana ini berlaku adalah seperti berikut ini, ya. Bagaimana yang mahalus kemudian dia bermanifestasi, ada mahalus itu ada hayat atau hidup, ada wujud, ada kalam, ada kudrat, ya, ada iradat, ilmu, sami', basir.
Nah, inilah nanti yang akan ada sedikit yang diberikan oleh Allah kepada ciptaannya, ada sedikit yang diberikan. Nah, semua ini ada hayat, wujud, kalam, kodrat, iradat, ilmu, samya, basir, itu bermanifestasi. Apa manifestasinya? Kita lihat manifestasinya di sini. Nah, inilah manifestasinya. Yaitu pada manusia, dia menjadi apa? Dia menjadi jasad, nyawa, roh, dan hati. Nah, inilah manifestasi yang terzahir dari yang mahalus, atau dalam pandangan marifat, atau dalam pandangan hakikat itu adalah dari zat. Nah, inilah sedikit saja diberikan oleh Allah kepada kita untuk apa? Untuk menjalankan kehidupan ini. Ya, supaya kita bisa hidup, bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa merasa, seakan-akan bisa merasa. Ya, bagi orang buta, dia hanya melihat apa? Dia melihat roh, atau dia melihat hati, ya, dia melihat nyawa dan jasad. Kalau bagi kita, kita sudah melihat ini adalah manifestasi saja. Ya, nah, kalau kita lihat bagaimana realisasi dari manifestasi itu, inilah yang disebut dengan kitab takdir kita dari berbagai yang dijalankan oleh berbagai orang atau aktor profesional. Nah, ini dia. Ya, ada berbagai agama, ada berbagai pimpinan dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya, akhirnya ini yang kita lihat, tetapi kita tidak melihat ini. Yang ini adalah sifat-sifat saja, di baliknya itu adalah manifestasi. Nah, ini yang kita sebut bagaimana mereka melihat, ya, sehingga dengan mereka sudah melihat tersebut, sikap mereka juga sudah kita ketahui. Apa sikap mereka? Sikap mereka yaitu mereka bisa menjadi Islam, menyerah 100% kepada takdir, ridha terhadap segala ketetapan Allah, dan senyum ma'rifat. Nah, ini sudah kita bahas kemarin, ya. Nah, sekarang bagaimana hidup dan isi pembicaraan mereka. Nah, ini yang penting malam ini, ya, bagaimana nasihat mereka. Ya, bagaimana kita menjadi ulul albab, visi sang ulul albab dan visi khalifah pengemban amanah. Mudah-mudahan malam ini semuanya selesai kita bahas. Bagaimana isi pembicaraan dan hidup mereka. Nah, ini Ustadz Husain bin Abdul Latif telah menggambarkan hidup dan isi pembicaraan orang-orang Allah ini dengan tegas sekali. Ya, dimulai dengan apa? Mereka adalah orang-orang yang dipilihnya. Ya, di dalam hadis Rasulullah bersabda, siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi mereka atau dipilihnya, maka Allah pahamkan atasnya perihal agama. Nah, ini pegangan bagi kita, ya. Agama yang diberikan dipahamkan kita tentang agama, ya. Nah, jika kamu benar-benar berilmu tentang Allah, marifat, ya, niscaya dia akan mengajarkan kamu ilmu yang kamu tidak akan pernah jahil lagi setelah itu. Nah, ini yang kita buktikan selama ini, sehingga kita bisa membahas dari sisi apapun juga yang ada dalam kehidupan ini, insya Allah. Ya. Nah, ketika kamu sedang mencari Allah Subhanahu wa ta'ala, temukanlah orang-orang Allah atau arifilah, maka kamu akan menemukan Allah. Akan menemukan Allah, insya Allah. Ya, kenapa? Ya, karena dari cahaya mereka itulah kita bisa menemukan itu. Maka carilah cahaya bicara orang itu sebelum kewafatannya. Ini kata Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Ya. Kemudian apa? Orang-orang dalam golongan ini apa? Mempunyai ilmu ketuhanan. Nah, ilmu ketuhanan dan tanda-tanda Allah. Ya, hati mereka menjadi gedung ilmu Allah yang amat sangat berharga. Dan orang itu akan diberi Allah rahasia-rahasia yang tidak diberikannya kepada orang lain. Allah telah memilih mereka dan membawa mereka ke sisinya. Artinya dengan pengetahuan yang di atas tadi, ya, hati mereka akan dilapangkan untuk menerima rahasia-rahasia dan ilmu-ilmu yang tinggi. Nah, ini dia, ya. Kemudian orang yang dalam golongan ini adalah pada peringkat terakhir atau puncak kemanusiaan, dan tidak ada makam atau stasiun di atas ini kecuali kenabian. Nah, dari mereka ada di bawah level kenabian.
ya. Mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar, ya. Kemudian apa? Ilmu Allah yang pelik-pelik akan dapat diketahuinya dengan karunia Allah juga. Ya, bagaimana kita memahami ma'rifatullah yang dicari-cari orang hampir 1000 tahun, ya. Ternyata dengan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Ustadz Hussein, kita bisa mendapatkan ilmu yang pelik itu dengan sangat mudahnya. Bagaimana kita dengan mudah zikrullah. Ini yang sudah kita rasakan semua, ya. Kemudian mereka boleh bisa memberi pertolongan pada orang-orang yang menuju jalan Allah. Mereka yang bisa menolong. Mereka jadi orang-orang yang benar dan mengesahkan kebenaran orang lain. Mengesahkan itu maksudnya apa? Kalau kita salah-salah jalan, ya, beliau bisa membenarkan atau memperbaiki kesalahan kita tersebut. Nah, itu yang tingkat beliau, ya. Hidup mereka berpusat kepada Allah. Ini yang paling penting. Tidak ada hal lain yang akan menarik bagi mereka, baik itu ketenaran, kekayaan, kehormatan, gelar dan sejenisnya. Tetapi dari mereka kita bisa menerima aliran ilmu tentang Tuhan secara cuma-cuma tanpa pelit, ya. Kemudian apa? Seluruh hidup mereka akan berputar di sekeliling Allah sepanjang waktu. Pikiran mereka, bagaimana percakapan mereka, pandangan mereka, teman mereka, keinginan mereka, dunia mereka, cinta mereka, keikhlasan mereka, kejujuran mereka, hidup mereka, pengeluaran mereka, keteguhan mereka, usaha mereka, dan banyak lagi yang lain, semuanya hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Ini mereka tidak membutuhkan apapun selain Dia, seperti halnya yang selalu mereka ucapkan yang telah saya sebutkan tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Mereka adalah orang-orang yang hidup hanya untuk Allah. Allah adalah pusat gravitasi hidup mereka. Pikiran mereka dipenuhi oleh Allah. Ingat selalu senantiasa kepada Allah, ya. Kemudian dan pembicaraan mereka hanya berpusat kepada Allah. Mereka hanya melihat Allah atau wajahnya, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jalani berkata bahwa ketika orang ini pergi ke pasar, mereka tidak melihat barang dagangan di pasar, tetapi mereka hanya melihat wajahnya yang halus dari barang-barang tersebut, ya. Ya, mereka melihat di balik semua itu adalah wajahnya yang halus, ya. Berada dekat dengan orang-orang itu, kita bisa merasakan perasaan holistik. Inilah aura murni, tidak cermat dan tidak rusak yang mengalir dari mereka. Kita merasa aman, damai, dan tenang berada di sekitar mereka. Pengalaman-pengalaman ini berlaku bagi semua orang karena bagi mereka tidak ada kasta, tidak ada tingkatan, ya. Tidak peduli apakah kita kaya atau miskin, bagi mereka kita semua tetap hamba-hamba Tuhan. Nah, ini kuncinya di situ. Semua, ada kaya, ada miskin, semua adalah hamba-hamba Allah. Dan sebagaimana Allah tidak membeda-bedakan hamba-hambanya, maka mereka pun tidak akan melakukannya. Tidak ada untung atau rugi bagi mereka, karena di dalam dunia mereka hanya ada satu keberadaan, yaitu yang Maha Halus, ya. Kemudian kita bisa banyak belajar tentang keagungan Allah dari orang-orang ini. Mereka senantiasa mendapat ilham ilahi. Pikiran mereka bagaikan alat perekam yang menangkap inspirasi ketuhanan tentang Tuhan yang turun dari Lauhul Mahfuz. Oleh karena itu, semua ilmu tentang Tuhan yang keluar dari mereka adalah asli dan bukan hasil meniru dari orang lain. Ini yang perlu kita sadari, ya. Dan memang betul, ya. Yang beliau ajarkan sekarang ini adalah benar-benar terasa keasliannya, ya. Mendengarkan mereka akan membawa kalian atau kita ke dimensi lain tentang Allah yang begitu dalam, menakjubkan dan tidak mudah ditemukan di tempat lain, ya. Meski begitu, semua orang Allah walau memiliki pengetahuan luar biasa tentang Tuhan, mereka tetap rendah hati dan mudah disalahartikan sebagai orang biasa-biasa saja. Nah, ini ya yang menjadi cobaannya bagi kita. Ya, bisa jadi siapa saja, ya. Tidak orang yang tidak menjadi orang yang luar biasa, yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Mereka tidak meninggalkan kartu nama dan hanya dikenal dari mulut ke mulut oleh mereka yang pernah mendapat manfaat mendengarkan ceramah mereka atau membaca tulisan mereka. Nah,
Karena hidup mereka berpusat kepada Allah, tidak ada hal lain yang menarik bagi mereka, baik itu ketenaran, kekayaan, kehormatan, gelar, dan sejenisnya. Tetapi dari mereka kita bisa menerima aliran ilmu tentang Tuhan secara gratis saja ya. Kemudian itulah ciri-ciri ya hidup dan isi pembicaraan mereka. Nah, ini yang perlu bagi kita sekarang, nasihat mereka dalam menghadapi takdir. Nah, ini tolong sahabat-sahabat perhatikan betul ini, karena ini adalah yang menyatakan ini adalah kehidupan seperti orang biasa saja. Ya, setiap saat bagaimana kita menghadapinya. Nah, jadilah Islam atau patuh 100% kepada jalan takdir kita di waktu sekarang ini. Bagaimana dia? Nah, ini mulailah senantiasa zikrullah ya. Kalau nanti kita sudah masuk ke mukasyafah, bisa senantiasa mukasyafah, bisa zikrullah, bisa mukasyafah, bisa. Nanti kalau sahabat ada yang bertahan di zikrullah, enggak masalah, sudah cukup. Ada yang sampai nanti ke mukasyafah, alhamdulillah ya. Hati kita senantiasalah ingat Allah, atau mata hati kita selalu memandang pada yang mahalus, yang bersembunyi di sebalik semua perwujudan dan peristiwa yang sedang kita hadapi atau lalui. Ya. Kemudian apa? Walaupun kita sudah tahu bahwa semua takdirnya, kita sudah tahu semua takdir sudah ditetapkan Allah di Lauhul Mahfuz untuk kita. Tetapi kita tidak tahu tentang kepastian takdir itu sebelum ia terjadi. Ya, kita tidak tahu. Ya, mungkin ada yang diberitahu sedikit, tapi kita boleh dikatakan tidak tahu. 1 menit, 2 menit ke depan pun kita tidak tahu. Nah, kita tahu kalau sudah terjadi. Maka apa yang harus kita lakukan ya dengan mengetahui hal itu? Maka jalani saja takdir atau skrip kita selangkah demi selangkah. Jalan terus ya. Walau di depan kita jalan itu berkabut, walaupun jalan kita berliku, berbatu, licin dan berbahaya, jalani dan lalui dengan waspada ya. Dengan waspada lalui ya. Ada petir di depan ya. Kita sebelum kita disuruh berhenti, kita tidak akan berhenti ya. Setiap langkah yang kita jalankan atau ayunkan itu adalah menjadi takdir kita, jalan cerita kita. Itulah yang terbaik dari Tuhan kita. Kalaupun nanti kita ingin berhenti, ya kita akan dituntun untuk berhenti. Ya, selama itu kita berhenti, ya maka itulah takdir kita. Ya, yang penting kita jalani selangkah demi selangkah. Ya, kapan disuruh berhenti, kita akan disuruh berhenti. Ya, lalu apa? Yang berikutnya, nah ini dia yang berikutnya. Ya, boleh jadi suatu saat kita berada dalam keadaan yang sangat berat, seperti kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta, kehilangan kesehatan, hilang suara kita habis, ya putus pita suaranya, ya hilang penglihatan, pendengaran, hilang yang lain-lain sebagainya. Namun kita jangan berputus asa, karena Allah tetap bersama kita. Kita tidak akan pernah kehilangan Allah jika kita memilih untuk kembali kepadanya. Dia dekat, lebih dekat dari urat leher kita, dan dia mendengar serta memperkenankan doa orang-orang yang memohon kepadanya. Nah, jangan pernah lepas ya. Kemudian ucapan zikir sesaat kita tergantung kepada keadaan saja. Alhamdulillah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, subhanallah, Allahu akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ucapan-ucapan yang sederhana saja sebenarnya yang telah diajarkan, ya. Lalu apa? Di setiap langkah kita akan ada pelajaran. Nah, ini dia hikmah ya. Di setiap langkah itu akan ada pelajaran. Inilah yang dibaca oleh ulul albab. Karena di depan kita itu akan banyak halangan, ada rintangan yang akan mengajari kita tentang apa-apa yang belum kita ketahui. Nah, inilah bahan untuk kita membaca, belajar, terus berjalan untuk mengetahui hikmah di sebalik segala sesuatu. Nah, ini yang penting sekali nanti. Ini yang hilang di umat Islam hampir selama 1000 tahun lebih ya. Kemudian biarlah
ilmu kita bertumbuh, berkembang, dan menjadi matang, lalu kita akan dialihkan untuk bertemu kembali dengan masalah-masalah baru yang akan membawa serta pula ilmu-ilmu baru yang juga menghasilkan berbagai alat dan teknologi baru. Ini dia syarat-syarat dari Iqra tadi. Ya, biarkan ilmu kita bertumbuh. Ya, kemudian bagaimana lagi? Ayunkan langkah dan amal terbaik. Ya, ini yang penting nih, hidup biasa tuh kayak gitu. Langkah terbaik ya, kalau tadi hujan bawa payung kita gitu kan. Kalau ada jalan licin bawa tongkat kita gitu ya. Sesuai dengan ilmu yang sudah ada pada kita. Oh, jalan seperti ini licin, maka kita cari tongkat gitu. Jangan diam, jangan pasrah. Ya, kayak kalau Ustadz kita kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau ngantuk tidur, kalau capek kalau capek dan lelah istirahat, bekerja, berusaha. Ya, ini yang juga sudah diterangkan oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Aziz sebelumnya. Bagaimana kita bekerja dan berusaha, dan ketetapan ada di tangan Allah. Karena Allah telah memberikan sedikit kuasanya. Ini yang tadi saya sebutkan tadi. Allah telah memberikan sedikit kuasanya kepada kita untuk bisa berusaha, bekerja, berkarya, berkiprah dalam sandiwaranya. Diberikan kuasa kita seperti seorang bintang bintang film akan menjalankan skenario, dia sudah mempunyai kuasa dan tenaga untuk menjalankannya. Nah, kalau kita bingung dalam perjalanan itu, buntu, tidak tahu jalan, baliklah kepadanya. Nah, minta arahan, minta mohon tuntunan dan pertolongan, lalu kembali berjalan, ya seperti air sungai yang terus mengalir ke laut walau di depannya ada batu besar menghadang. Jadi inilah makna dari innalillah wa inna ilaihi rajiun itu atau mi'raj kepada Allah itu maksudnya, balik kepada Allah, mi'raj. Nah, kadang-kadang orang mi'raj itu dibuat seperti Rasulullah mi'raj ke langit gitu, enggak begitu. Kembali kepada mi'raj kepada Allah itu, kembali kepada Allah itu adalah langsung naik NST. Nah, itu maksudnya di situ ya. Kembali kepada Allah, minta pertolongan. Ya. Nah, itu untuk waktu sekarang ya. Untuk masa lalu bagaimana? Ya. Ridho kita untuk masa lalu, ya. Ikhlaslah, terimalah apa yang sudah kita jalani, jangan protes, jangan merungut, jangan mempertanyakan, jangan membanggakan diri. Jangan karena Jangan karena sebenarnya hakikatnya kita ini adalah tidak wujud. Nah, ini kita sudah paham, kita tidak. Jangan bangga, ya. Jangan mengaku, jangan protes. Nggak ada hak kita untuk itu. Ingatlah, semua berasal dari Allah dan semuanya kembalikan saja kepadanya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dengan begitu kita sudah melepaskan beban kita. Ya, jadi ya untuk menjadi tidak wujud itu ya jangan merasa memiliki, itu saja cukup. Tidak memiliki sudah. Ya, nggak perlu kita menyerahkan aku ini dari Allah, kembali kepada Allah, kembalikan diri kamu. Itu nggak ada yang seperti itu. Ya, terlalu berbelit-belit kalau kita akan usahakan kembalikan diri kamu kepada Allah, kembalikan nafas, ya nggak ada yang seperti itu kepada. Ya, kemudian apa? Untuk masa lalu juga ya, jika kita baru saja melewati bahaya, nih perhatikan ini, kalau kita baru saja melewati bahaya atau yang membuat kita sakit hati, menderita dan sebagainya, maka ridholah, maafkanlah, lalu menghindarlah, buatlah jarak dengan penyebabnya. Ini yang paling penting nih, menghindar itu buat jarak dengan penyebabnya, ya buat saja jarak. Ya, hal itu agar supaya bahaya atau hal yang tidak enak yang sama atau yang sejenisnya tidak akan menimpa kita secara berulang-ulang. Buat jarak, ya. Kemudian apa? Jika kita baru saja mendapatkan nikmat dan kebaikan dalam perjalanan, maka catatlah. Nah, ini yang disebut dengan belajar. Catatlah, ambil ilmu yang ada di dalamnya sebagai bekal untuk di masa depan. Paling tidak catatan itu menjadi nanti dibaca oleh orang-orang setelah kita. Bisa anak kita, bisa sahabat kita, dan sebagainya. Ya. Kemudian apa? Jangan memikirkan dan menetapkan masa depan. Nah, ini untuk masa depan nih.
ya. Jangan memikirkan menetapkan masa depan, ya. Karena masa depan kita tidak tahu masa depan itu, ya. Walaupun orang mengatakan bisa memprediksi masa depan, itu hanya itu adalah berdasarkan keilmuan saja yang sebenarnya kita tidak tahu. Kalaupun kita prediksi, nah itu sebenarnya sudah ada gambaran dari Lauhul Mahfuz itu sendiri, sehingga kita diberi pengetahuan kalau berdasarkan data masa lalu, maka ini harusnya ke sini. Tapi ya itu hanya sebagai gambaran saja, tidak perlu kita menjadi terlalu percaya dengan itu harus begini. Kalau sudah harus begini, berarti harus begitu, berarti kita menetapkan, sehingga disitulah kita nanti akan menjadi kecewa. Ya, masa depan akan tetap menjadi misteri. Ya, mengandung berbagai kemungkinan dan ketidakpastian bagi kita. Untuk masa depan senantiasalah ucapkan insya Allah. Nah, ini kadang-kadang kita lupa gitu. Ya boleh, ya oke, siap. Ya sebenarnya ucapannya ya insya Allah, sehingga kita tidak dituntut dan dimintakan pertanggungjawaban di luar kemampuan kita. Ya, kemudian sabarlah, berproses bersama waktu, ya, jalankan yang terbaik, karena segala sesuatu akan datang tepat pada waktunya, seperti bunga akan mekar pada musimnya. Ya, kemudian senantiasalah beramal, hanya naik berdoa atau naik serah tunggu jika ada masalah berat dan besar menghadang di depan kita. Ya, berdoa itu ya kalau enggak kita buntu baru kita naik, ya Allah tolong saya ya Allah, masih buntu ya Allah tolong saya ya Allah, masih buntu tolong saya ya Allah. Nanti insya Allah akan diberikan oleh Allah bagaimana kita menghadapi permasalahan tersebut. Makanya disebut dengan naik serah tunggu. Jangan sampai naik serah dan tidak menunggu gitu. Kita kan kadang-kadang naik serah tidak menunggu, ya tidak menunggu. Kalau kita kenapa nggak datang nih, kenapa tidak dikabulkan, kenapa? Jangan begitu, naik serah tunggu sampai ya masalah kita ya emang yang kita hadapi itu selesai dengan sendirinya pun bisa, ya. Tahu-tahu kok selesai masalahnya ya dengan cara yang tidak kita sadari atau tidak kita duga-duga. Maka senantiasalah ingat kepada Allah, karena itulah bekal utama sebagai ulul albab nantinya. Sehingga teknologi yang akan kita hasilkan dari membaca alam tidak menjadi neraka yang akan menyengsarakan umat manusia. Ya, dalam perjalanan hidup belajarlah, catatlah, ambillah ilmu yang ada di dalamnya. Lalu wujudkan ilmu itu dalam bentuk teknologi yang bisa memudahkan kehidupan kita dan kehidupan anak cucu kita di masa depan. Ya. Nah itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dirikan ibadah dan jalankan tugasan. Walaupun ini kunci juga. Walaupun kita sudah tahu bahwa kita hanyalah salah satu pemeran sandiwara ilahi, tapi kita juga tahu bahwa akhir kalam kita nanti sebenarnya adalah surga jannatun na'im, ya. Kenapa? Semua sedang menjalankan peranannya sekarang, nanti di alam akhirat nanti ya semua akan diberikan hadiah atau gaji ataupun apalah namanya sebagai imbalan dari apa yang telah kita jalankan ya di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Apakah peran baik, apakah peran buruk. Namun selalulah banyak bersyukur dan beribadah. Kenapa? Walaupun sudah tahu kita akhirnya seperti itu ya, insya Allah, tetapi kita dengan syukur menandakan kita sebagai seorang hamba Allah. Seperti juga nabi-nabi dan rasul-rasul. Karena Rasulullah pernah ditanya, kenapa beliau masih beribadah sampai bengkak-bengkak kakinya sampai menangis dan sebagainya. Itu adalah ucapan syukur beliau sebagai hamba Allah, ya. Kemudian bekerjalah, berkaryalah, mengajarlah, bermanfaatlah bagi sesama. Bahkan nanti juga kepada bangsa jin. Nah, inilah nanti akan menjadi bekal kita sebagai khalifahnya dan khalifah pemegang amanah. Ya, itu ya. Kemudian ini yang kita sering lupa, yaitu kita sudah belajar bagaimana Allah mengatur alam semesta ini dengan
cinta kasih ya, atau Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Maka dengan jembatan itu pula lah kita menjalankan tugas kekhalifahan kita, karena Allah juga mengatur semua ciptaannya dengan dasar cinta kasih yang tak terbatas ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini yang sering kita lupakan ya, tapi ini nanti juga sebagai tanda bahwa orang-orang beriman itu di antara mereka muncul kasih dan sayang, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka disinilah baru dengan memahami ya bagaimana kita menghadapi masa lalu, masa sekarang dan masa depan ya, bagaimana kita akan bersikap dengan sesama, maka disitulah orang akan mengatakan bahwa orang-orang Allah itu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi orang-orang Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka tidak akan bersedih. Ya, nah inilah yang dikatakan bagaimana mereka nasihat mereka dalam menghadapi takdir. Ya, kemudian bagaimana menjadi ulul albab. Ini kadang-kadang yang menjadi hilang di antara kita. Bahwa sebenarnya bumi adalah madrasah menuju bintang-bintang kelak. Karena kita akan menundukkan angkasa lepas itu ya untuk merahmati semua yang ada di antaranya, kemudian juga akan membawa kelak iblis atau syaitan-syaitan untuk beriman kepada Allah. Maka di bumi inilah ada bencana, ada penyakit, peperangan, ya semuanya itu bukan sia-sia, karena disinilah akan diberikan ilmu-ilmu yang nanti akan kita pakai untuk memerangi setan-setan di atas sana. Maka disitulah ada pelatihan Allah untuk mempersiapkan manusia menjadi khalifah sejati. Khalifah yang bukan hanya di bumi tapi juga di exoplanet ya. Yang lain yang ada nanti di atas yang lebih keras dan ekstrim lingkungannya. Ya, ini dasar Qur'annya banyak sekali ya. Ustadz Abdul Aziz sudah menerangkannya ini dengan bagus kepada kita ya. Di antaranya sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi-bumi di atas sana, dan di atas langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Jika kamu menembus penjuru langit, berarti bisa ditembus nanti, maka tembuslah dengan kekuatan. Nah, simulasi di bumi ini adalah pelatihan untuk khalifah. Bagaimana gunung meletus, itu adalah pelatihan tentang panas dan evakuasi. Pandemi, ini adalah pelatihan untuk ilmu biologi, isolasi, imunitas, dan sebagainya. Karena nanti di atas sana penyakit lebih lagi daripada yang ada sekarang di dunia ini. Kemudian radiasi, bagaimana proteksi pengelolaan energi, kekeringan banjir, bagaimana kita beradaptasi dengan iklim. Di atas sana nanti kekeringan dan banjir itu lebih dahsyat dari yang ada di bumi ini. Perang dan damai, ini adalah bagaimana manajemen teknologi dan sumber daya. Semuanya bermanfaat untuk misi planet dan bintang-bintang yang kondisinya jauh lebih ekstrim daripada di bumi ini. Nah, kesimpulannya, ya bumi adalah madrasah ilahi tempat manusia diuji dan dilatih. Semua penderitaan bukan sia-sia, tapi bekal untuk tugas besar di masa depan. Manusia bukan hanya makhluk bumi, tapi calon penghuni dan penjaga semesta, rahmatan lil alamin. Maka dikatakan dunia atau semesta ini akan masih panjang ya, belum ada penguasaan alam semesta. Kemudian dengan bekal zikrullah dan ilmu, ulul albab akan menjadi rahmat bagi seluruh ciptaan kelak nantinya. Nah, ini adalah bagaimana visi sebagai ulul albab ya. Maka kemudian bagaimana visinya tadi ya visinya seperti ini ya. Ini adalah ayat Ali Imran ya. Bagaimana ciri-ciri dari orang ulul albab itu, yaitu adalah orang yang senantiasa zikrullah. Ini dia ya. Ulul albab itu senantiasa zikrullah. Kalau non ulul albab tidak ada zikrullah, tetapi setidaknya sudah harus mindfulness. Nah, ini sudah kita bahas tuh dulu dalam kajian sebelumnya. Mindfulness ini apa? Zikrullah dan ihsan ini apa? Mindfulness ini adalah tidak ada dalam pikiran kita kecuali yang ada di depan kita. Kita nikmati yang ada di depan kita. Bagi kita itu tidak cukup ya. Yang ada di dalam pikiran kita atau minda kita, dalam hati kita adalah ingatan kepada Allah dan juga pandangan kita, pandangan ihsan.
Nah, inilah dasar kita sebagai ulul albab, bukan hanya sekedar mindfulness. Lalu apa? Dua-duanya mampu membaca ayat-ayat dan hukum-hukum Allah di setiap tempat, menemukan berbagai ilmu yang akan membangun teknologi dan peradaban. Cuman ya, uh, untuk orang-orang ulul albab ada perbedaannya. Kita akan menghormati, memuliakan dan mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, ya. Kita tidak akan menghormati diri kita sendiri, ya, lebih dari orang lain, lebih dari Rasulullah, bahkan lebih dari Allah, enggak. Ini kepenemuan saya ini adalah paten saya dan sebagainya, enggak, ya. Ulul albab akan mengatakan bahwa semua adalah milik Allah dan ini adalah atas kemurahan Allah yang diberikan kepada kita. Ya, lalu apa? Kita akan berdoa. Ini ulul albab, berdoa agar penemuannya tidak menjadi neraka bagi sesama, bisa menjadi tetapi menjadi rahmat bagi semesta. Sedangkan ulul albab kadang-kadang tidak ada doa bagi mereka. Penemuannya itu menjadi neraka bagi sesama, jadi mesin pembunuh, penghancur dan perusak alam semesta. Ya, nah inilah yang dilakukan oleh orang-orang ulul albab. Inilah area dari orang ulul albab itu di sini. Ya, ini dari bumi, dari solar system, ya, interstellar, ya, Milky Way. Nah, ini adalah kerjaan ulul albab sebenarnya, ya, yang dulu pernah jaya semasa abad-abad pertama dari Islam, ya. Nah, kalau kita ringkaskan, ya, ini adalah kitab induk yang sangat sempurna, yang seluruh hukum-hukum ada di sini, dan yang menjalankan itu adalah ulul albab, ya, ulul albab. Nah, inilah yang akan menjadi orang-orang yang mempunyai visi membangun peradaban, ya, perkembangan teknologi, metode peralatan baru, peradaban baru, ya. Ya, kalau kita gambarkan secara ini, ya, gambar ini adalah dia madrasah di bumi, kemudian mau pengembangan teknologi, lalu nanti akan misi ke exoplanet nanti di sini. Ya, ini rahmatan di alam itu berurutan dia. Kalau bumi tidak jadikan madrasah untuk ke sini, ya siapa nanti yang akan menjalankannya? Ya. Nah, kalau kita lihat, ya, tadi kita sudah menjelaskan bagaimana ini adalah tugas-tugas ulul albab. Sekarang hampir 1000 tahun, ya, ulul albab ini lagi tidur pulas atau hibernasi, ya, jangan diganggu dulu, ya, lagi tidur, ya. Yang menjalankan adalah orang-orang non ulul albab. Ini yang terjadi. Lalu apa yang terjadi? Maka inilah gambarannya, ya. Yang tadinya Islam peradabannya, ilmu pengetahuannya maju dengan sangat bagus di awal-awal di sini, sangat maju, ya, sangat maju di sini. Lalu di sini muncullah hibernasi di sini, ya. Ulul albabnya tidak mau lagi melihat alam ini, mempelajari alam ini, yang ada apa? Mencari Tuhan terus, zikir terus, mencari Tuhan terus, ingin bertemu Tuhan terus, sehingga berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu saja yang dikerjakan, ya. Kalau sudah seperti itu, nggak ingat lagi, ya, ingin fana, ingin bersatu dengan Allah dan sebagainya, ya. Maka disinilah hibernasi, ya. Mulai di sini nggak ada lagi kemajuannya. Awalnya betul naik pengetahuannya di sini. Harusnya kan naik terus tuh sudah tuh. Harusnya di tahun 1400 itu sudah tinggi pengetahuan umat manusia. Tetapi karena hibernasi, ya, munculnya bid'ah pertama. Ya, bid'ah pertama itu adalah zikir yang susah, ya, marifatullah yang susah, yang muncul pengetahuan rohani yang menyusahkan umat, sehingga umat lupa untuk melakukan iqra dari alam semesta ini. Maka mundur terus umat Islam dijajah oleh Eropa. Nah, Eropa yang tadinya di bawah, tahu-tahu mereka melihat ini, maka mereka adaptasi di sini. Maka mulailah di sini naik mereka. Begitu cepatnya kemajuan ini. Sementara di Islam tidak ada kemajuan di sini. Ya, maka disinilah nanti akan ada pendapatan per kapitanya maju sangat tinggi sekali di sini, ya. Nah, inilah akibat hibernasi ulul albab, ya.
Yang ada hanya apa? Orang yang mencari Tuhan berketerusan yang tidak jelas, sehingga orang akhirnya ingin dia ingin duduk, ingin wah pokoknya ingin asyik masuk terus ya, inginnya bernyanyi atau inginnya mabok terus dengan Allah. Nah, ini yang hilang. Akhirnya apa? Akibat ulul albab yang sedang berhibernasi tersebut, ini muncul di mana? Bukan di negara Islam. Ya, kemajuan teknologi transportasi, kemajuan teknologi informasi ya, kemajuan teknologi dan sebagainya, ini peralatan-peralatan yang sangat-sangat banyak berkembang. Semuanya itu munculnya di mana? Ya, di negara-negara yang boleh dikatakan bukan negara yang dikerjakan oleh ulul albab. Apalagi yang ini teknologi untuk angkasa luar ini. Bahkan untuk berbagai peralatan yang ada di toko-toko yang seperti ini, itu tidak ada di pesantren sedikit pun yang yang dihasilkan di pesantren-pesantren atau dimanapun juga di perkampungan-perkampungan umat Islam yang yang ada saat ini. Semuanya pabrik-pabrik yang ada ya itu adalah milik dari orang-orang ya bukan kebanyakan orang Islam lah ya, menemukan ini pun tidak. Nah, ini adalah bahaya dari tidurnya orang-orang yang ulul albab. Nah, visi khalifah pengemban amanah. Nah, ini yang bagus, yaitu sebentar. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi sebenarnya di situ ya. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di sana orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Apa yang tidak diketahui oleh iblis, maka kitalah nanti yang akan mengembalikan mereka untuk beriman kepada Allah. Ya, kenapa? Karena memang manusia dan jin itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ya, kalau untuk manusia ada kita sesama manusia yang akan nanti mengajarinya beriman dan beribadah kepada Allah. Untuk setan-setan dan iblis bagaimana mengajak mereka kembali nanti, itulah tugas khalifah pengemban amanah. Disinilah kita akan menundukkan angkasa lepas kelak atau berperang melawan setan-setan dan kroninya, mengajak mereka kembali beriman kepada Allah. Ya, nah inilah tugas khalifah pengemban amanah, menundukkan angkasa, berperang melawan setan dan kroni-kroninya, mengajak mereka kembali beriman kepada Allah. Nah, maka tercapailah misi atau visi penciptaan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, itu adalah khalifah pengemban amanah. Nah, lalu apa yang kita ulas lagi itu bagaimana sikap kebanyakan manusia. Ini kebanyakan manusia ya. Kalau kita lihat mereka tidak menghormati Allah. Bagaimana tidak menghormati Allahnya? Mereka tidak percaya bahwa Allah itu ada, bahkan menyangkal keberadaannya. Mereka mendesak agar dia menampakkan dirinya. Ini banyak orang bilang, mana dia, lihatkan dirimu. Dari dulu seperti itu. Mereka menuduh Allah sudah mati karena tidak menunjukkan dirinya. Mereka mempertanyakan kebijaksanaannya. Mereka mengutuknya, bagaimana mereka mempermainkannya, mereka mengejeknya, merendahkannya, menghinanya, tidak menghormatinya, memprovokasinya, menggantinya dengan yang lain, misalnya dengan alam semesta, ya mengabaikannya, menelantarkannya, dan bahkan menjelek-jelekannya. Ya, lalu namun meskipun mereka demikian, inilah dia kehebatan dan kasih sayang Allah. Dia tetap memberi kita semua. Ya, orang yang menjelek-jelekannya tadi tetap diberi udara untuk bernafas, air untuk diminum, makanan untuk dimakan, keluarga untuk dicintai, persahabatan untuk dihargai, pekerjaan untuk mencari nafkah, obat untuk penyakit, ilmu untuk yang mengubah kebodohan, ruang untuk dimanfaatkan secara bebas, dan banyak lagi yang tak terkatakan.
Sungguh dia tetap memberi dan terus memberi tanpa henti, tanpa prasangka, tanpa pilih kasih, dan tanpa kikir hingga akhir zaman. Itulah sebabnya dia adalah yang maha besar. Allahu Akbar ya. Lalu bagaimana sikap orang-orang ya? Allah sudah sedemikian, tapi orang-orang yang buta, dia mengatakan untuk sekarang, dia tidak patuh 100%. Merasa wujud. Ya, karena merasa wujud, maka mereka merasa memiliki kehendak, merasa memiliki pemikiran, merasa memiliki kuasa. Nah, kadang mereka merasa memiliki kontrol dan kadang mereka tidak memiliki kontrol atas pekerjaan hidup mereka. Ya, nah inilah itu nanti disebut dengan Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah. Mereka membutuhkan Tuhan saat diuji dan kembali melupakan Tuhan setelah ujian mereka selesai. Mereka memiliki agenda tersendiri dalam kehidupan mereka, agenda untuk dirinya sendiri. Ya, ini orang-orang yang buta tadi. Ya, lalu untuk masa lalu apa yang mereka lakukan? Mereka merungut, tidak ada keredaan, merungut, memprotes kehadiran Allah atas hal-hal yang menurutnya ada hal yang tidak baik atau penderitaan yang telah diturunkan Allah kepadanya maupun yang telah dilakukan orang lain kepadanya. Dia akan bertanya, kenapa ya begitu? Kenapa Allah itu tidak adil ya? Kenapa orang yang masih bayi hidupnya menderita di kolong jembatan dan sebagainya, ada yang cacat ya. Kalau andaikan. Nah, ini yang muncul protes terus kepada Allah seperti itu ya. Lalu dia membanggakan diri atas kebaikan, keberhasilan dan kesuksesan yang dia dapatkan dalam perjalanan hidup. Aku hebat, aku bisa ini. Ya. Lalu apa? Ini usahaku. Hasil ini adalah karena aku telah begini, aku telah begitu. Ya. Kemudian nah, aku sudah sampai kepada makam ini, sedangkan kamu belum. Kamu masih belajar, kamu belum sampai. Ya, jangan kamu macam-macam dengan saya. Ya, itu adalah orang-orang yang buta seperti itu. Lalu apa? Untuk masa depan, mereka tidak menghormati Allah sebagaimana mestinya. Mereka fokus pada penyelesaian masalah atau agenda pribadi. Misalnya, untuk rezeki, untuk uang, pekerjaan, kekayaan, lepas dari penderitaan, emosi menjadi positif, maju dalam karir, popularitas. Dan ini adalah yang selalu sekarang dewa-dewakan orang ini. Maka rezeki begini datang dengan sangat deras mengalir. Kalau kamu amalkan ini, kamu lakukan ini, ya. Kemudian kekayaan mengalir nanti. Lepas dari penderitaan, lakukan ini, pasti lepas. Maka dijuallah itu, ya. Ini yang ada sekarang. Mereka semua merasa bisa dicapai hanya dengan eksplorasi apa? Nah, ini ilmunya, eksplorasi getaran, eksplorasi energi, eksplorasi hormonal melalui olah pikir dan olah rasa. Ya, Tuhan hanya sebesar alam semesta yang dianggap tidak terbatas. Maka the source kata mereka. Ya, Tuhan dianggap sebagai energi. Nah, ini banyak sekarang nih. Ya, menyamakan diri dengan pikiran dengan energi Tuhan. Ya, yang memenuhi alam semesta, yang akan patuh kepada pada pikiran dan khayal manusia dengan cara mewujudkan apa yang dipikirkan atau dipersangkakan mereka. Nah, ini yang sudah kita bahas beberapa episode sebelumnya. Ya, sering meremehkan orang lain dengan pendapat dan pemikiran yang berbeda. Ya, merasa hidup hanya sebatas sampai di bumi saja, sehingga lupa bahwa manusia adalah khalifah untuk tempat-tempat yang bisa dipijak di seluruh penjuru alam semesta, bumi-bumi, eksoplanet, dan sebagainya. Sehingga yang dibahas adalah kiamat sudah dekat. Ya, kiamat sudah dekat. Sebentar lagi, tahun 2027 dan sebagainya. Ya. Kemudian keramat wali-wali, ya, nama rohani, magnet rezeki, energi kuantum, dan sebagainya. Ya. Sibuk membahas dan bahkan bertengkar tentang agama dan ketuhanan sehingga lupa membaca dan mempelajari berbagai ilmu Allah yang dengan jelas bertebaran di segala penjuru ufuk. Ya. Kemudian sibuk membahas dan binding kepada berbagai sifat, lupa kepada ma'rifat.
ya, atau yang halus yang seharusnya menjadi tempat bergantung yang sebenarnya, ya. Kemudian untuk masa depan, ini sudah ya. Terus ya, itulah sikap kebanyakan manusia, ya. Nah, kita bahas sedikit ya tentang proses sakaratul maut yang sedikit lagi, yaitu yang tentang ini sudah kita bahas ya tentang sempalan reinkarnasi di dalam Islam sudah kita bahas ya. Nah, bagaimana kita memandang sempalan reinkarnasi ini dengan pandangan makrifat? Ya, bagaimana kita memandangnya? Nah, ini dia ya. Yang menariknya adalah ya, orang yang percaya kepada reinkarnasi ini di dalam Islam pun, ataupun yang percaya kepada energi alam semesta yang bisa mereka atur-atur saat mereka rajin bermeditasi atau berzikir, justru sering mendapatkan ilmu-ilmu baru, dalil-dalil baru, rasa-rasa baru yang seakan-akan itu mendukung keyakinan reinkarnasi ataupun keyakinan mereka yang lain itu. Nah, inspirasi turun dengan sangat deras seakan-akan membenarkan keyakinan mereka. Nah, di sini orang-orang Islam mulai terpengaruh. Wah, kalau begitu benar juga ini, gitu kan? Disinilah pengaruhnya. Kenapa bisa begitu? Nah, kita tahu bahwa kebenaran spiritual yang sesungguhnya itu bukan yang seperti reinkarnasi itu, ya hanya pseudo spiritual yang ternyata berkembang pesat dengan perjalanan waktu. Kenapa bisa begitu? Nah, ini dia sebabnya. Sebabnya adalah bahwa ia adalah sebahagian dari kitab Lauhul Mahfud yang memang menulis peran mereka sebagai lakon yang menyebarkan paham reinkarnasi dan paham-paham lainnya itu ya hanya untuk meramaikan sandiwara ilahi saja. Ya, kita sudah tahu ya. Jadi lakon tetap hanyalah lakon. Seperti aktor yang di panggung, mereka hanya sekedar menjalankan naskah yang sudah ditetapkan oleh Allah di ALM semenjak firman kun. Qarin kita sudah tahu ya, Qarin ini kerjaannya adalah menambah efek dramatis dengan menghadirkan bayang-bayang masa lalu agar mereka semakin yakin bahwa mereka pun berusaha menyempurnakan jiwa melalui karma. Padahal jalan menuju kesempurnaan jiwa hanyalah melalui makrifatullah, zikrullah, dan ibadah dengan seterusnya. Nah, itulah sebenarnya ya. Lalu apa? Pemainnya hanya tunggal, yaitu yang maha halus, yang sedang bermain dan menghibur diri dengan dirinya sendiri. Ini seperti seorang yang tertampar di pulau. Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya. Ini adalah bahagian sandiwara saja sebenarnya. Ya, ini mereka di sini, yang lain di sini. Ya, ya ini mereka kecil di sini. Ya, mereka hanya sebagai menjalankan sandiwara ilahi saja. Ya, nah ini begitu ya kita memandang. Ya, orang-orang yang berkepercayaan ada reinkarnasi di dalam Islam sebenarnya tidak ada, ya itu hanyalah sebagai apa, sebagai apa namanya, sebentar ini dia hilang nih, kenapa bisa hilang nih. Nah, ya, ini hanyalah sebagai gambaran bagaimana kita memandang takdir secara holistik. Dengan begitu selesai kita melihat apa namanya, takdir ini secara menyeluruh ya. Insya Allah dengan begitu sahabat-sahabat bisa nanti mendapatkan pengetahuan yang bisa kita berhadapan dengan orang-orang dengan pengetahuan yang dasar, dengan pengetahuan menengah, dengan orang-orang nanti di luar Islam pun insya Allah kita sudah bisa menjalankan diskusi-diskusi dengan mereka dengan cukup baik. Ya, kita sudah dibekali dengan itu. Ya, demikian yang apa namanya. Dengan begitu selesailah kita menerangkan takdir secara holistik yang ternyata
dia harus sampai yang kelima kalau tidak salah ini, ya. Dan setelah itu nanti kita akan masuk siap duduk di alam sakinah. Nah, bagaimana nanti bisa duduk di alam sakinah itu, ya? Nah, ini dia nanti perjalanan kita. Kita sudah selesai ini. Kembali ke sini. Nah, kita kembali ke sini, ya. Kita sudah selesai ya tentang mukasyafah, kita sudah selesai. Ini adalah ma'rifatullah, kemudian zikrullah, ibadah, ya. Dengan mukasyafah saja kita sudah bisa ibadah, bisa insya Allah. Sudah lebih dari orang yang tidak mukasyafah. Dengan zikrullah kita juga bisa ibadah, ya. Tetapi dengan keredaan kita akan lebih sempurna lagi penerimaan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga inilah yang akan membuat kita nanti siap dipanggil oleh Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i naik kembali ya, masuk kepada alam sakinah dengan keredaan, ya. Disitulah nanti kita bertemu dengan tempat orang-orang Allah berada, ya. Tentu ya alam sakinah ada di sini dia. Nah, nanti ya, setelah ini kita akan membahas nanti bagaimana dengan alam sakinah ini, ya. Alam sakinah ini juga akan menarik sekali, ya, karena nanti jauh lebih menarik dari mukasyafah dan zikrullah, ya. Dan ini akan sulit didapatkan kalau kita tidak mampu berada dalam Islam dan keredaan terhadap takdir, ya. Ini halus sekali di sini, ya, di alam sakinah ini, ya. Demikian sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan kita paham, ya, pokok-pokok agama Islam. Ini tadi yang kita paham dari awal, kita sudah pahamkan bagaimana Islam itu adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Iman itu adalah iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir. Kemudian ihsan, merasa dengan mata hati bisa melihat Allah atau merasa dilihat oleh Allah. Ini bagaimana kita meramu ini supaya bisa mendapatkan pengetahuan tentang Islam yang kafah, ya. Kita mulai dengan beriman kepada Allah, mengenal Allah dengan ilmu yakin, dengan ainul yakin. Kemudian inilah yang membuat kita mukasyafah, ya, mukasyafah seperti ini, ya. Lalu kita zikrullah dan ibadah nanti di sini, maka kita jalankan ibadah-ibadah kita. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ya. Haji pun belum tentu kita lakukan. Nah, maka kalau kita belum mampu haji, ya jangan dulu, ya. Kita sholat, zakat, puasa, ya. Itu dia ibadah-ibadah. Nggak banyak ibadah-ibadah dalam Islam itu, ya. Jalankan ibadah apa? Lalu kita pelajari apa? Bagaimana Rasul, kitab-kitab Allah, malaikat, hari kiamat, dan sebagainya. Ini hanya pelajaran saja ini, ya. Kita tahu Rasul-Rasul itu tugasnya hanya satu saja, yaitu bagaimana mereka mengenalkan kembali manusia-manusia kepada Allah, lalu manusia bisa beriman dan menyembah kepada Allah tanpa mensyirikkan Allah. Nanti iblis pun kita akan bawa seperti itu, ya. Nah, ini pelajaran kita. Lalu yang terakhir apa tadi? Itu adalah takdir, ya. Setelah itu baru kita belajar takdir, gitu kan. Maka takdir itu ditaruh yang keenam, yang terakhir, gitu. Karena ini susah. Kalau tidak paham ma'rifatullah, kita belajar takdir, maka hasilnya adalah Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, dan orang yang itu Bang Guri, ya, orang yang secara berpikir secara rasional, gitu, ya, dan sebagainya seperti itu, ya. Macam-macam hadirnya, ya. Tetapi dengan ma'rifatullah, takdir kita bisa pahami sampai kita menjadi ridho dengan Islam, ya. Dan setelah itu apa? Siap kita menjadi orang-orang Allah. Sudah, orang-orang Allah itu yang orang sudah musyahadah. Lalu nanti kita melakukan sholat, zakat, puasa, ya. Kalau ada kesempatan haji, kalau tidak ya nggak usah, gitu, ya. Lalu kita menjalankan visi sebagai khalifah
pengemban amanah, ya, rahmat bagi semesta. Nah, ini dia, ya. Lalu malam ini kita tutup kajian kita, ya, tentang memandang takdir secara holistik. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang sangat berbahagia, ya, bisa menjalankan bagaimana kita bisa bersikap ya seperti Rasulullah yang Islam dan ridho terhadap seluruh takdir Allah yang telah menimpa kita ataupun yang akan menimpa kita, dan siap menjadi khalifah pengemban amanah. Demikian saya tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.